Barusan saya nyari surat referensi dari bank dulu terkait dengan pengajuan visa jadi ke Embassy of Spain di Jakarta. Jadi rencana tanggal 19 Juni. Jadi saya berangkat ke Jakarta dulu buat ngurus visa dalam rangka trip di bulan Agustus tanggal 3. Nah, ternyata cukup ramai teman-teman. Jadi saya barusan ke Bank Mandiri sekitar jam 8 kurang. Ternyata banknya juga belum buka, terpaksa saya harus nunggu dulu di sana. Nah, selesai, ternyata kepala cabangnya nggak ada nih. Jadi saya harus menunggu. Mudah-mudahan cepet ya, tapi karena saya harus kerja, tetap harus saya tinggal. Nah, nanti nunggu kabar dari Bank Mandiri. Kalau misalnya siang jadi ya mungkin siang atau sore mungkin saya ambil. Soalnya hari Senin besok itu kan ada libur Idul Adha. Jadi kalau bank hari Sabtu libur, terus hari Senin libur, tinggal hari Selasa. Ya, karena saya berangkat ke Jakarta tanggal 19 hari Rabu. Ya, mudah-mudahan lancar lah. Kalau misalnya hari ini jadi, nanti kami ambil sekitar siang atau sore hari. Nah, ini sedikit agak padat ya di lampu merah Jalan Nibogiri Timur. Sedikit saya berbagi sharing teman-teman. Jadi kemarin tanggal 13 Juni ya. Nah, saya memasang perdam di mobil Veloz saya ini. Jadi saya pasang perdam full. Jadi mulai dari lantai bodi, terus di pintu kanan kiri ya, kecuali yang belakang. Soalnya kalau yang belakang tidak saya pasang. Kalau misalnya terlalu berat, itu tadi pengaruhnya kepada ini, pintu di hidrolisnya nanti akan susah menahan. Nah, termasuk di di plafon. Nah, kemarin ya di pintu itu juga kami pasang di bagian luar dan di dalam. Nah, di Jogja kami dapat paket harga yang tidak begitu mahal, karena saya sempat juga nyari di beberapa referensi di YouTube. Itu kalau tidak salah biaya 7 juta lebih ya. Cuman kami belum tahu nih, maksudnya secara kualitas apakah berbeda. Nah, kemarin dikerjakan dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore, dibantu oleh teman-teman di Nasmoko Bantul, Mas Pariudi dan Mas Hafid. Jadi biar pengerjaan biar kualitas terjaga dan tidak ada barang-barang yang tertinggal atau mungkin tergores. Nah, kami minta bantuan kemarin Mas Pariudi, Mas Hafid memantau ya pengerjaan sampai dengan sore hari. Nah, setelah dipasang, nah mungkin ini ya yang perlu kami sharingkan, seperti apa sih sebetulnya hasil dari pemasangan perdam. Nah, bagi teman-teman yang sedikit pengen mengupgrade, jadi kualitas peredaman suara, kalau yang saya rasakan itu yang pertama mengenai hasil dari audio teman-teman. Jadi audionya lebih jernih, lebih bening yang saya rasakan. Jadi dengan audio kami masih memakai head unit yang sama, maksudnya yang ori, tapi saya pasang subwoofer yang kolong. Nah, dulu yang pernah saya pasang di Innova Ribbon, akhirnya saya pindah ke sini, ke Veloz ini. Nah, terus peredaman yang di bagian bodi teman-teman, sudah jelas
lebih bagus ya. Jadi perasaan berat dari kendaraan jadi naik, tapi sebenarnya naiknya hanya sekitar 22 sampai dengan 23 kilo. Jadi kesannya lebih berat, lebih empuk, dan peredaman suara juga cukup bagus teman-teman. Nah, kenapa saya masang ini? Karena dulu di tahun 2007-2008 itu saya juga sering memasang peredam di kendaraan Avanza, dan termasuk di Kijang ya. Dulu masih ada Kijang kapsul 2007-2008, walaupun sudah ada Kijang Innova ya pada saat itu ya. Tapi beberapa yang Kijang kapsul, apalagi Innova teman-teman, karena kalengnya lebih tipis. Nah, kalau misalnya kita pasangin peredam, itu bodi jadi kesannya lebih berat gitu loh. Nah, terus yang paling terasa lagi di bagian pintu teman-teman. Jadi kalau pintu saya tutup gitu, sudah jauh berbeda. Nah, sebetulnya seperti Avanza, all new Avanza ya, dari mulai 2022 sampai dengan yang sekarang ya. Kalau menurut saya tetap perlu dipasang peredam, karena setelah saya bandingkan antara Avanza dan Veloz, itu ternyata sedikit agak berbeda teman-teman. Saya belum bisa melihat membandingkan secara langsung ya. Jadi Avanza dan Veloz itu kalau dari nutup pintu aja sedikit berbeda. Nah, apakah glass wool dari kedua mobil ini sedikit ditambah atau dikurang ya? Yang jelas di Avanza ini sedikit lebih ringan. Nah, kalau bahan dari peredaman yang dipasang, kemarin saya tanya ke Mas Hari yang masang peredam ini, kalau yang di bagian bodi itu dipasangnya berupa aspal sheet teman-teman. Mereknya apa ya? Saya lupa ya. Nah, kalau di bagian plafon itu modelnya berupa aluminium foil. Jadi semua sudah pakai perekat, dan mereka mal juga kok. Mereka mal, sehingga pengerjaan juga cukup rapi. Saya kemarin lupa memvideo teman-teman, memvideo hasil dari sebelum dan setelah pemasangan peredam. Nah, sebetulnya sangat perlu ya. Jadi membandingkan antara sebelum dan setelah dipasang. Tapi ini sedikit sharing aja, karena setelah dipasang saya bisa merasakan hasil. Jadi mobil lumayan ini cukup. Jadi suara peredaman juga cukup baik, dan mobil terkesan lebih berat sedikit ya. Kesannya mungkin nambah sekitar 50 kilo, tapi realnya itu sebenarnya sekitar 22 sampai dengan 23 kilo. Nah, sehingga lebih antep rasanya teman-teman. Karena Avanza dan Veloz ini menurut saya tetap perlu sedikit lebih berat sedikit gitu, biar tidak terlalu ampang. Nah, ini kami sudah hampir sampai di Madukismo ya, Madukismo Jogja. Kantor saya di depan, di Toyota Rasmoko Bantul. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sedikit sharing menggunakan peredam di Toyota All New Veloz 2024 tipe CVT. Jadi mudah-mudahan berguna buat saya pribadi dan teman-teman semua. Nanti kalau ada informasi yang lain pasti kami akan sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kita semua. Mungkin itu aja teman-teman. Salam sehat selalu dan salam safety driving.